Halo teman-teman, berjumpa kembali di channel saya ini. Semoga teman-teman sehat selalu dan terhindar dari segala penyakit ya. Ya, dengan maraknya COVID-19 ini, mari kita berbagi info sebanyak-banyaknya dengan men-share video ini ke teman-teman yang lain ya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya kita mengaktifkan aplikasi Peduli Lindungi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dan aplikasi ini murni buatan anak bangsa. Mari kita install karena aplikasi ini akan sangat membantu kita dalam penanganan COVID-19 di negara kita dan untuk menjaga kita agar tidak tertular dari COVID-19 ya. Ini salah satu aplikasinya ya. Oke teman-teman, saya akan jelaskan. Kita harus download dulu aplikasinya di Play Store ya. Nah, ini download di Play Store dulu. Oke, sudah terdownload, sudah lagi menginstal nih. Kemudian kita buka. Ini cara aktivasinya ya. Ini membantu pelacakan. Jadi aplikasi ini menggunakan teknologi Bluetooth ya. Setiap HP zaman sekarang nih semua pasti punya Bluetooth dong. Jadi harus hidup Bluetooth-nya. Aktivasi zona merah akan mendapatkan notifikasi langsung dari ini ya. Jadi kalau teman-teman berada di zona merah, aplikasi ini akan sangat membantu ya, akan mengingatkan teman-teman. Notifikasi jaga jarak. Nah, ini kalau teman-teman terlalu dekat dengan orang itu akan muncul alarm ya. Nah, ini caranya untuk mengaktifkan aplikasi ini ya. Jadi teman-teman harus benar-benar menggunakan identitas asli ya, jangan identitas palsu. Oke, saya akan langsung aktifkan. Nah, ini ya, kalau sudah kita kirim kode OTP, kalau satu HP dia akan langsung muncul kode OTP-nya sendiri ya. Tapi kalau beda HP biasanya kita harus lihat di HP di mana nomor yang tadi kita pakai untuk mengaktifasi aplikasi ini. Jadi harus nomor aktif. Nah, ini ya seperti yang teman-teman lihat di sini, aplikasi ini butuh menyimpan data nomor HP Anda dalam format yang terenskripsi. Jadi nomor HP harus aktif dan jelas ya dari Indonesia. Kemudian dia mengakses Bluetooth, jadi Bluetooth teman-teman harus aktif terus. Dan yang ketiga, mengakses data lokasi. Jadi data lokasinya teman-teman, lokasi HP-nya teman-teman jangan dimatiin. Kalau dimatiin nanti aplikasi ini tidak akan bisa aktif dengan sempurna. Tapi teman-teman jangan khawatir ya, walaupun di sini diminta nomor HP, aplikasi ini aman kok ya, udah aman dan dijamin oleh Kominfo ya, oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi. Oke, saya setuju. Nah, ini ya akses Bluetooth, akses lokasi. Izinkan saja semuanya, izinkan Bluetooth, izinkan lokasi, izinkan. Nah, sudah menginstal Peduli Lindungi. Nah, selalu on, Bluetooth harus selalu on. Jadi agar bisa berpartisipasi aktif melalui Peduli Lindungi. Oke. Nah, ini kalau sudah sampai di sini nih, aplikasi teman-teman ini sudah aktif, aplikasi Peduli Lindunginya sudah aktif. Nah, sekali lagi saya ingatkan ke teman-teman, aplikasi ini hanya sekedar mengingatkan. Jadi dia berupa alarm atau pengingat. Pengingat satu, teman-teman mungkin masuk zona merah atau zona rawan COVID-19, dia akan berbunyi. Yang kedua, jika teman-teman berada pada jarak orang yang terlalu dekat yang bisa menularkan COVID-19 ya, jadi jarak antar orang itu tidak boleh kurang dari 2 meter begitu ya. Nah, nanti kalau kurang dari 2 meter aplikasi ini akan membunyikan alarmnya. Yang ketiga, kalau dalam radius Bluetooth-nya teman-teman, jadi radius Bluetooth kan radius 10 meter tuh. Dalam radius Bluetooth-nya teman-teman itu ada orang yang ODP, PDP, atau OTG, nanti alarmnya juga akan berbunyi. Nah,
Bagaimana dia bisa tahu aplikasi ini? Sesuai dengan yang saya baca di websitenya aplikasi Peduli Lindungi ini, pada saat ada kita mengaktifkan Bluetooth kita, itu dia akan bertukar informasi anonim ya, bertukar informasi anonim antara satu HP dengan HP orang lain gitu ya. Tentunya identitas kita sudah dirahasiakan dan aman. Contohnya begini, misalnya si A itu namanya siapa gitu, dan saya sendiri misalnya siapa, saya statusnya misalnya ODP, terus yang orang di sebelah saya misalnya OTG gitu ya. Nah itu pada saat berdekatan atau dalam radius 10 meter, HP kita akan bertukar informasi anonim ya. Yang muncul di HP-nya orang itu saya, tapi bukan nama saya gitu. Dalam radius sekian meter ada orang dengan status PDP misalnya gitu. Oh, dalam radius sekian meter ada orang status OTG misalnya gitu. Aplikasi ini akan memberitahukan kita ya, jadi sebagai pengingat. Jadi orang lain harus juga mendownload aplikasi ini ya. Jadi jangan sampai kita sendiri menyimpan aplikasi ini gitu. Harus menginformasikan kepada orang lain dan menyuruh orang lain untuk mendownload aplikasi ini supaya kita bisa sama-sama tahu informasi-informasi di sekitar kita ini, di sekitar daerah atau wilayah kita ini. Dengan banyaknya yang menginstal, sehingga informasi yang kita dapatkan akan lebih akurat dan lebih mudah ya lewat aplikasi ini. Nah tentunya teman-teman, walaupun kita sudah menginstal aplikasi ini, bukan berarti kita yang sudah menginstal ini bebas berkeliaran ya teman-teman ya, bebas kemana saja untuk berpergian ya. Jadi ingat teman-teman, aplikasi ini hanya sebatas pengingat ya, hanya sebatas pengingat, bukan berarti kita bisa langsung terhindar ya. Jadi tetap kita harus ikuti saran pemerintah untuk tinggal di rumah ya, kecuali ada hal-hal penting yang harus dilakukan di luar rumah, baru kita boleh keluar rumah. Jadi kalau tidak penting sekali jangan keluar rumah. Nah aplikasi ini dibuat untuk menjaga kita ketika kita di luar rumah, ketika kita berpergian misalnya berbelanja bahan makanan atau lagi sakit butuh obat. Aplikasi ini sangat berguna ya, jadi untuk mengetahui orang-orang atau wilayah di sekitar kita. Jadi percuma download aplikasi ini kalau teman-teman masih tidak social distance atau masih ngumpul-ngumpul sama teman, percuma. Selain itu teman-teman, namanya aplikasi kan tidak sepenuhnya sempurna ya, pasti punya kelemahan ya. Entah itu dia dapat error ataupun dia sedikit melambat mungkin ya. Jadi kadang-kadang kalau kita dekat sama orang tuh masih nggak bunyi alarmnya gitu, atau pas kita pergi ke zona merah kadang-kadang nggak mau bunyi alarmnya gitu. Yaitu kadang kan kesalahan dari GPS atau kesalahan dari jaringan ya, kita nggak tahu ya. Namanya suatu alat tidak mungkin 100% bagus gitu ya, pasti punya kelemahan juga. Itu hal yang wajar, dan tentu dari kementerian juga pasti akan tetap mengupgrade dan memperbaiki berbagai kesalahan yang ada dalam sistem aplikasi ini ya. Jadi teman-teman jangan takut untuk menginstalnya, tetap saja install dan tetap stay di rumah ya. Jangan keluar rumah dulu kalau nggak penting. Selain itu juga teman-teman, aplikasi ini juga membantu pemerintah dalam menangani COVID-19 ya. Karena ada pertukaran anonim, maka dalam 2 minggu terakhir teman-teman keluar atau berpergian dan bertemu dengan orang lain, itu akan direkam jejaknya, akan di tracking secara otomatis ya. Jadi direkam ketemu dengan si A, si B, si C dengan identitas anonimnya, di tracking, direkam, dan itu nanti ketika ya, kita tidak mendoakan hal jelek ya, ketika misalnya terkena
COVID-19, maka rekam jejaknya teman-teman itu sudah ketahuan gitu. Dengan siapa kontak, kemana perginya itu sudah terekam secara otomatis di aplikasi ini gitu ya. Sehingga penanganan COVID-19 ini akan lebih cepat dan akan lebih mudah. Kemudian mari kita install aplikasi ini teman-teman ya. Kita ajak teman-teman yang lain dan keluarga-keluarga kita untuk menginstal aplikasi ini agar aplikasi ini bisa berjalan optimal dan dapat menginformasikan informasi COVID-19 yang benar ya. Artinya pertukaran identitas anonim akan semakin banyak dan kita akan memperoleh informasi yang lebih lengkap gitu ya. Jadi kalau kita sendiri yang install kan percuma ya. Kalau tidak ada aplikasi ini di HP orang lain kan percuma. Jadi tidak ada pertukaran anonim gitu ya. Jadi harus kita mengajak orang lain untuk menginstal aplikasi ini bersama. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari saya mengenai aplikasi Peduli Lindungi ini. Jangan lupa teman-teman, seperti yang saya katakan tadi, kalau kita hanya menginstal aplikasi ini sendiri dan tahu informasi ini sendiri percuma. Jadi harus dibagikan ya, dibagikan atau di-share ke teman-teman atau keluarga yang lain tentang aplikasi ini ya. Jangan disimpan sendiri. Kemudian jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Karena tentunya saya akan menginformasikan apa yang saya tahu ke teman-teman lewat media sosial yang saya punya. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Dah.